Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Dumateng Ketua Takmir dan seluruh takmir masjid, dumateng para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, dan dumateng para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang pinaringan kesehatan, kenikmatan dan seluruh hal-hal yang kita butuhkan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ketiga kalinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkenalkan kula sedherek dengan naminipun Ja'far Pratoyo saking Demak PPB. Tapi kula pun tinggal belajar ini pun karena tahun ini masuk tahun ke-6. Kula ini asli yang Jawa, tapi alit kula Lampung, Sumatera. Ampun kula ke Semarang biasanya kampung basa Indonesia. Belajar agama nih, ya, teng Jawa Timur, rencana-rencana Madura, kali Lombok, kali belajar teng Jawa Barat, rencana-rencana Solo. Di basa Jawa ini belajar harus terus ada lancar dan yang Solo, yang Sukoharjo, terus belajarnya sama aku, paham betul? Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian malam hari ini kita akan mengkaji bersama tentang apa? Kunci-kunci rezeki. Kehidupan dunia ini tidak lepas yang namanya dengan rezeki. Kita butuh, bahkan kita senang dengan yang namanya rezeki, terutama harta benda, kedudukan, mobil, rumah, dan lain-lain. Dan memang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia cinta dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 20. Apa materi surat Al-Fajr? Apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dengan itu menungso kalian semua itu cinta sekali dengan harta benda, dengan kecintaan yang sangat. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan bahwasanya orang itu senang dengan khair, dengan harta, dengan senang yang sangat. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niku donga, ya, di antara dongane Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sal rajim.
dia boten saged sare. Bahkan yang punah kelaparan saged berbuat jelek, mencuri, merampok, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari sifat fakir, miskin. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kefakiran. Kalau dengan ini sami dungo keresane boten dados tiyang fakir, ya. Di antara doa waktu syukur itu apa? Doa pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kula niki nyuwun kali jenengan ilmu sing bermanfaat, rezeki sing sae, dan amal yang diterima. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu penting, rezeki itu dibutuhkan. Maka beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tak kalah betul hajar kali-kali Ismail sekali tembakah nama lain Mekah itu namanya Bakah, disebut Bakah nomor goni itu sepi, goni gersah. Nabi Ibrahim itu ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wahai Rabbku, aku titipkan keluargaku di lembah ghairi dzar'in, tanaman kaya Jawa itu Indonesia ini mereka padang pasir. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu al-muharram. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah tegakkan keluarga ini nanti sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat, dan jadikan hati-hati manusia nanti cenderung memiliki daerah Mekah ini, dan beri rezeki mereka dengan buah-buahannya. Nabi Ibrahim itu nyuwun pada Allah rezeki. Dengan itu jemaah yang Allah mengenai yang sing wis aku tak boleh kesilah, aku belum kirim terus susah terus. Itu betul. Nah, sama-sama disulat dikasih mau banyak rezeki atau dikit rezeki, banyak rezeki, sampai anaknya dikasih nama Ahmad rezeki, Muhammad rezeki, Maulana rezeki, gitu. Jemaah yang rahmatullah, saat hari ini pembahasan kunci rezeki perlu dipahami 3 hal. Pertama, rezeki niku boten cuma duit. Rezeki niku boten cuma harta. Rezeki niku luas. Kesehatan rezeki, pasangan soleh atau solehah rezeki, laris umur rezeki, kesempatan rezeki, keimanan itu rezeki. Jadi kalian tuh nanti yang itu mandangi rezeki ini cuma duit. Enten yang itu nyambut gambar soal duit itu kuatlah. Dari umur 20 tahun sampai 40 tahun kerja terus sampai punya rumah, mobil ini itu. Mulai 40 tahun satu masuk rumah sakit sampai TK. Ini padahal rezeki kesehatan. Kesehatan itu rezeki yang luar biasa. Ya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Sehat wal, 2 nikmat yang itu kata lalai. Nikmat sehat kali nikmat sempat. Dengan itu nama milik budi. Pertama, sugih bergedor. Sak Surawarta dari negara ini dengan cuma dengan 10 ambil lagi. Yang kedua, dengan motor sugih bergedor setunggal di kendaraan ini cekap, tapi dengan sehat dia budi. Yo beda mobil untuk memilih. Saya bau sak Subarjo dengan dia budi.
Diri sehat mereka mau. Sehat itu lebih utama daripada harta. Karena dengan sehat orang bisa kerja, bisa mendapatkan harta. Tapi kalau sudah punya harta tapi tidak punya kesehatan, habis untuk kita. Demikian juga jamaah, istri solehah itu termasuk rezeki yang luar biasa. Sampai Nabi SAW menyebutkan, ya, arba'un minas sa'adah, 4 hal yang menyebabkan tiang itu bahagia. Al-mar'atu sholihah, garwa sing sholihah, wal maskanu wasik, griya sing luas, wal jaru sholih, tangga sing sae, wal markabul hani, kendaraan sing boten rumah. Jadi kan turun bukan bapak-bapak, misalnya sugih banget, tapi garwane tiap dino mencucu, nesu-nesu, ngomel-ngomel, medal ditang-leti, lebet ditang-leti, boten medal ditang-leti. Berat boten? Berat. Kadang ngenten ibu-ibu itu lebih lembut dengan orang lain daripada garwane. Ya, kalau garwane ngomongnya terus. Misalnya kalau garwane pas tumbas bakso, ya manggil tumbasnya, Mas, tolong tambah lagi. Tapi sama garwane mau marah-marah sampai garwane bisa pakai dua bakso aja. Kadang sebaliknya, bapak-bapak yang kadang sebaliknya bisa berbuat baik dengan rencana saya, rencana tapi kalau garwane betul-betul begini. Nah ini butuh dipahami jemaah, garwo pasangan sing saya ini termasuk rezeki yang luar biasa. Makanya bapak-bapak kalau punya istri yang soleh, ibu-ibu punya suami yang soleh, itu dijaga, disyukuri. Ini ilmu pertama, rezeki itu betul terbatas, harta benda. Nomor kali bapak-bapak ibu-ibu rahimahullah, rezeki ini pulolan dengan sedanten niku sampun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau mati-matian nyari ya rezekinya segitu, mau nyantai-nyantai rezekinya juga segitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki itu semua makhluknya. Bukan hanya manusia, jin, bahkan binatang-binatang Allah berikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Boten enten binatang yang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah pasti kasih rezeki. Sampai cacing tentang ular-ular dan buah-buah, ikan-ikan yang di dasar laut, itu semua ada rezekinya. Makanya menurut saya khawatir rezeki itu tertahan, kembali terbuka. Tapi prakteknya kadang betul paham, ya. Nah, rencana itu sambil sami betul sama khawatir. Usaha itu sakit ditiru, tapi rezeki betul sakit ditiru. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu saja. Saat ini Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Rezeki ini saat ini dengan muncul atau dengan bahan itu pun tercatat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pun saja. Kata Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Allah itu sampun nyatet takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu menciptakan makhluk pertama itu namanya kolam, pena. Kemudian untuk tulis, apa sih tulis ya Allah? Untuk kulla syai' maqadir, tulis semua takdir itu, tulis dan selesai penulisannya 50.000 tahun berikutnya baru Allah menciptakan langit. Dan Allah ciptakan bumi, menyempurnakan langit. Lalu nyiptakan pulau dan ibu, ibu boleh. Jadi saat ini dengan buat teng masjid ciptaan ini boleh tercatat. Jadi bos khawatir. Nah pahamnya makhluk itu nyate.
Pengen warung usaha membayar tak perlu awak dewe ini. Ya tetap usaha. Jemaah rahimahullah. Rezeki kula dengan ini nak berdereng telas boten sama terke boten bakal meninggal. Namun telas bakal meninggal langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ruhal qudus nafatat fi rawhi." Sesungguhnya malaikat Jibril mewahyukan dalam hatiku, "Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmilu rizqaha." Menungso atau makhluk itu bakal mati sampai rezeki itu sempurna. Anda cerita bapak-bapak ibu. Pertama cerita masalah es krim. Enten tiang itu pun umurnya sudah tahun. Biasanya yang sehat, larinya kata. Terus sakit, koma 5 hari lebih, semingguan. Dituhuni kalian pas tangan krem, senengin keluarga. Aku bikin es krim. Aku takut es krim. Ini ya dimakan. Selesai, seneng keluarga. Loh, kok mati? Rezekinya sih ketinggalan. Nomor kali ini terjadi di Saudi. Terlihat. Nomor kali ini yang pentingnya melapar timbul bluk terus umur. Terus saya kasih melalui itu boleh juga. Sampai timbul dulu itu orang mati. Dan itu terus mungkin susu sih betul-betul aku. Tapi mau ceritanya, aku ceritanya mau bikin pojokan terus prakteknya itu goblok terus mati. Ternyata di sini ketinggalan susu. Jadi nggak masalah di sini di jamaah. Pun ditakuti oleh Allah, kalau mau cari tapi tidak usah mandi-mandian. Masalahnya ada tiang itu isu sore awal bumi kerja terus mencari rezeki lagi sih nyukani rezeki bener apa salah? Mau cari rezeki, nyari rezeki tapi merupakan yang memberi rezeki bener apa salah gini? Sabun itu sulit dulu, duit apa ini? Tapi ada salah ini kadang betul. Jemaah orang yang Allah kematian kalau rezeki itu kejar-kejaran. Saya menang mesti rezeki. Rezeki itu bakal selesai habis baru kematian bisa nyusul. Orang nggak mungkin mati dulu rezekinya masih tersisa. Ini dipahami tentang ini. Maulana dengan itu mati-mati rezeki dan takut itu apa? Jadi nanti bahwa dia jemaah rahimahullah Allah, ya, meskipun usaha itu diperintahkan tetap usaha sing masalahnya rezeki itu dicari dengan cara yang haram atau cara yang halal, maka nominalnya atau hasilnya sama. Rian yang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib ajar dapat masjid, perintahkan anak kecil, nah sini ini tolong kendaraanku diikatkan. Kemudian dibawa, ternyata sama anak itu dicuri pelana kudanya. Ali sambung sholat, ajar pedal ajar disukani, sakina ternyata anak pelana. Terus Ali berkata, sebenarnya mau tak kasih yang halal ini, malah dia mengambil dengan cara yang halal. Jadi rezeki itu mau dicari dengan cara yang halal atau yang haram, nominalnya juga segitu. Paham ya, rahimani wa rahmatullah. Kemudian insyaallah malam hari ini kita akan bahas kunci-kunci rezeki. Kunci-kunci rezeki itu ada yang sesuai dengan aturan duniawi, ada yang sesuai dengan aturan syar'i. Kalau duniawi insyaallah banyak orang paham. Orang kerja itu harus semangat, ulet, teliti, jujur, punya skill. Nah itu karena ini kita bahas
Jemaah rahimahullah, ada beberapa hal yang sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah. Kalau kita kerjakan, rezekinya mengalir menuju berbanyak sekali. Yang pertama, takwa. Yang pertama, takwa. Nomor itu takwa. Takwa itu dari kata wakoya ini koya, menjaga diri dari perbuatan yang Allah larang, baik yang haram atau yang makruh. Mengamalkan perintah menjauhi larangan. Dan takwa bukan hanya di lisan kok. Bertakwa, tapi sering maksiat. Bertakwa, tapi sering berbuat dosa. Takwa itu dalam hati. Takwa itu mengamalkan Al-Quran, hadis, takut kepada Allah, kemudian qanaah dengan pemberian yang Allah kasih, dan siap-siap untuk bekal di akhir. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Mulia. Wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran dan hadis. Wal qanaatu bil qalil, terima ing pandu, terima, enggak perlu hasad dengan yang lain. Wal isti'dad li yaumil qiyamah, persiapan untuk perjalanan yang panjang, yaitu pada masyarakat. Nah, takwa itu Allah saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang sing takwa niku bakal enten makhraj, solusine. Masalah keluarga takwa, enten masalah mesti ada solusi. Tentang kantor takwa, enten masalah mesti ada solusi. Tentang masyarakat takwa, enten masalah mesti ada solusi. Bahkan Allah tambah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang enggak bisa kasar. Surat Al-Qalaq ayat kedua dan ayat ketiga. Para ulama menjelaskan kalau orang itu mendapatkan rezeki model dua. Pertama, bisa dia sangka, seperti kalau kita pegawai dapat gaji bulanan. Kalau kita berdagang, ya kita bisa kira-kira bulan-bulan ini sepi, bulan-bulan ini ramai, itu kira-kira bisa. Petani uang panen dapat sekian kira-kira bisa. Tapi orang bertakwa dikasih rezeki dengan jalan yang nggak bisa. Contohnya, dia kerja biasanya dapat gaji, tiba-tiba ini bonus gaji 2 kali lipat. Ini rezekinya nggak bisa. Dia jualan di hari bulan-bulan sepi, orang-orang itu udah luar biasa. Ini rezekinya nggak bisa. Sampai saya Muhammad bin Sulaiman tadi mengatakan, kalau kita sering mendapatkan rezeki yang nggak bisa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti itu ingin aku bikin mobil ya, tapi tiba-tiba ini ada bagian mobil, kenapa? Aku bikin gaji, tapi dari dalam tiba-tiba ini mau berangkat gaji, gak ini gaji produk akan jadi orang itu termasuk ya di antara ciri yang bertakwa itu kasih rezeki yang tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin, andaikan penduduk negeri itu beriman bertakwa, pasti rezekinya kuat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96 sambung saja, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama, kami bukakan keberkahan dari langit, hujan berkah, rezekinya melimpah, wal ardh dari bumi. Itu janji dari Allah. Jadi kan nanti besok daerah gurun daerah Arab, coba bayangkan jemaah, negeri ini tandus pasir, gitu. Zaman Nabi sampai zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad. Tapi nopo daerah Arab itu lebih makmur ditimbang sebuah makmur. Kalau dipikir kenapa? Doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Muhammad, dan doanya ulama-ulama yang berlaku. Mereka mengajar yang berlaku, ayo kerja, komisi, nanti nanti. Jangankan yang mereka saudara
Saudi, tiang Dubai, tiang Emirat. Lalu pelajar saking Indonesia itu ratusan orang mereka itu PP-nya digratiskan naik Garuda Airlines. Tiap bulannya digaji nggak banyak, cuma 3 juta 5 juta. Ini pun belajar. Coba bayangin teman. Itu sebabkan apa? Nah Indonesia itu beri gemah lima wajah hijau apa? Tapi kenapa rakyatnya banyak miskin? Kurangnya jelas lagi, jelas. Tapi takwa itu nampak di buku terus berusaha saja. Nomor kali jemaah rahimahullah. Di antara kunci rezeki yang bisa kita dapatkan, kita peroleh dan kita bisa amalkan adalah perbanyak istighfar. Dengan gede-gede boleh astagfirullah astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullahaladzim. Istighfar itu di antara sebab rizkimu mengalir itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Nabi Nuh saja kali kaum ini. Fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, akan mengalirkan air dari langit, air hujan dengan air yang lebat. Wa yumditkum bi amwal, memberikan kepada kalian harta benda, wa banin dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, menjadikan untuk kalian taman-taman dan juga sungai-sungai. Teng zaman tabi'in enten ulama namanya pun Hasan Al-Basri. Niku enten tiang-tiang madu. Yang pertama madu. Nah bahasane kula jenengan iki Pak Yai, kula niku dosane akeh piye carane istighfar mawon. Mboten nggih. Terus boten dangu enten melih tambah Pak Yai. Kula niki kok pun nikah gawe kok ya boten spesifik oke terus itu carane ya istighfar. Dan mulai takut ayah kula niku pun dua kok ada ya istighfar. Tanggal mulai terus jawaban istighfar sampai mulut-mulutnya bingung. Pertanyaannya macam-macam jawaban istighfar. Kula niku sanjang boten saking pikiran kula tapi saking ayat Al-Qur'an. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku mengatakan kepada kalian, minta ampun kepada kalian, Allah pasti mengampuni. Yursilis sama alaikum midrara, Allah pasti memberikan air dari langit yang lebat, airnya berkah, barokah. Wa yumditkum bi amwal, pasti dengan disukai harta benda kalau banyak istighfar. Wa banin, diberi banyak anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dengan bakal disukai taman-taman yang subur, sungai-sungai yang banyak airnya. Wong istighfar sebenarnya berapa kali? Istighfar mulai sama sekali dari subuh dan subuh minggu dengan istighfar bersolat 3 kali setiap kali sholat. Terus mungkin doa nomor berzikir bersolat itu dengan di antara mikirnya istighfar 100 kali. Mungkin waktu bulan 100 kali, ajur 100 kali, kabur mungkin 100 kali. Terus jadi kan mungkin bahagia aja. Nah kalau bahas istighfar itu 1 jam berapa? Masalah ulama menjelaskan istighfar itu mengaruhi memberatkan amal soleh, ya, kemudian membersihkan hati, menjadikan hidup kita ini tenang dan damai. Harta kita ini dari mana-mana gampang, dan di akhirat sebanyak dosa apapun kita kalau di dunia sering istighfar, itu diampuni Allah. Makanya yang hamba tengah hari diperlihatkan catatan amalnya 99 catatan amal. Wah, itu sejauh mata memandang itu dosa ini, dosa ini, dosa ini, terus. Tapi ini istighfar, wis cukup, wis.
Yang pertama yang tertiang warna biru boten bisa boten diangkat. Sinten yang itu innahu la yastahu boten minta diruqyah meskipun badannya kalau ngaji diganggu. Wala yastahu boten mengobatan ampun besi panah tos boten. Wala yastahu boten beranggapan sial. Waktu badan cicak sial, ketibanan ini sial, nakal ini sial, itu boten. Wala tabiya tawakal. Nah, model yang ini nanti boten bisa boten diangkat. Terus model pertama bisa tapi sampai gampil. Di antaranya apa? Singkatan istighfar. Meskipun dosanya kata, nah dengan ketik-ketik istighfar, Allah jadikan hisab dan yasiro, hisab sing gampil. Terus dengan mengakhiri dosanya di ya Allah tulis angkane suatu. Tapi sing dosanya kata, boten ate istighfar dibakari. Kamu jawabannya pasti. Sebenarnya Negara konsina pasal 50.000 tahun. Kita sekian dibakar 50.000 tahun. Bakar 5 menit jelas itu. Ini jemaah di sering istighfar. Karena sifat istighfar itu termasuk sifatnya hamba-hamba yang taubat dan gampil kok, susah kan mau istighfar. Gampil kok susah. Gampil tapi kenapa ini susah? Anak-anak muda loh lihat video, lihat gambaran di situ pada orang-orang telanjang, orang-orang bawah biasa aja. Harusnya kita sebagai seorang muslim, karena kita di zaman sekarang jemaah HP yang ada kuatan itu mesti yang laki lihat perempuan dan bawah, yang perempuan akan melihat laki dan bawah. Ini dosa. Kalau kita istighfar jangan semua. Kadang kita muji keluarga, muji tetangga, muji teman itu dosa. Kalau kita istighfar, kalau kita nggak istighfar, mumpul dosa. Kalau begitu, biasa boleh berbeda ya. Kalau orang tes dari apa seperti ini, itu yang nomor 2 jemaah Muhammad. Yang ketiga, mungkin setelah mau baru kita ngomong terus dengan kita alhamdulillah. Nomor 3, al-mudawamatu 'ala syukur. Memperbanyak syukur jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tiang itu sebenarnya asal rezeki. Kata gede kudu disyukuri. Allah Subhanahu wa taala sampun sanjang teng surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa in ta'adzana rabbukum, Rabb jenengan itu sampun mungkin. La in syakartum la azidannakum. Nah, dengan syukur itu ditambah nikmatnya. Tapi kebalikannya wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau dengan kufur azab Allah itu enggak dikurangi rezekinya, cuma dikasih ancaman azabnya. Syukur niku napa? Syukur niku jamaah meyakini semua nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari kita sendiri. Yang kedua, pujian Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan kondisi sakit, Nabi ngajarin pas sakit, gimana keadaannya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala pujian dari Allah di atas semua kondisi. Tapi kondisi sehat, kondisi nikmat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji kepada Allah yang dengan nikmat-nikmatnya semua kebaikan-kebaikan menjadi semua. Puji Allah terus. Ya. Menjadi saja Allah di jalan. Allah pun nak janji buat pernah ingkar janji. Kalau bersyukur pasti Allah paham. Ya. Orang sekarang itu jangan dikasih kesehatan, buatan digunakan untuk ibadah. Dikasih kesempatan, buatan digunakan untuk ibadah. Dikasih kekayaan, buatan digunakan untuk ibadah. Akhirnya mungkin Allah berkata, kata para ulama, an-ni'matu idza syukira qarra. Nikmat itu kalau disyukuri tetap. Wa
tidak kufurat sholat, tapi kalau dikufuri lagi. Contoh orang dikasih nikmat sehat dijaga dengan olahraga, makan dijaga. Ya, orang dikasih nikmat kekayaan dengan sedekah, kalau kita bahas nanti, itu aman betul. Tapi kalau nggak disyukuri malah ya, hanya orang dikasih kesehatan malah makan walau juga ada aspal sehingga lebih tahu. Penting nggak modal akhirnya apa? Nah, penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, gitu. Senang lebih terus, akhirnya sakit dulu. Senang jeruan, makan semak jeruan, ya sampai nggak dibersihkan juga dimakan, sakit sampah. Jadi sebenarnya Allah masih itu kita itu banyak, cuma karena kita nggak bisa membatasi semua orang yang orang. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau sanjang, man kasura alaihi ni'am falyubayyinha bisyukur. Sinten mawon sing disukani kata nikmat, jadikan nikmat itu tetap dengan cara bersyukur. Wa illa batal nggak disyukuri pasti lari. Nikmat mawon, nah jadikan batal syukuri pasti lari. Bahkan ada ucapan dari para ahli hikmah, nikmat syukur itu menjadikan nikmat itu tetap dan nikmat-nikmat dulu yang hilang bisa kembali. Kembali disyukuri ya, diyakini itu nikmat dari Allah, dan alhamdulillah yang ketiga digunakan ketaatan itu dan kenikmatan itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nomor sekawan jemaah rahimahullah, termasuk amanat yang ini termasuk kunci rezeki adalah at-tawakkul 'ala ar-raziq laisa 'ala al-asbab. Tawakal, pasrah bokohan kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki, bukan dengan sebab. Jemaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun janji, pun ngendika teng surat Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa sinten mawon yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi kebutuhannya. Innallaha balighu amri, dan Allah itu ya menyampaikan perkaranya. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadran, dan Allah menjadikan segala sesuatu itu ada kadarnya. Jemaah, Allah mendikor tawakal sing bener itu bakal cukup. Ya. Nah, waktu tawakal itu juga ini kan terpisah. Enten yang itu lari-lari ini terus bodoh belajar, enten sing kuliah, enten sing pondok. Nah, setiap bulan bayar SPP. Padahal penghasilannya pas-pasan. Kemudian di antara salah satu pondoknya bilang, Pak, niki nak lari ini buat sakit bayar, nanti dipulangkan karena di pondok makan terus. Ya Allah, datang urusan itu tawakal kepada Allah. Secara hitungan matematika penting itu, tapi tawakal kepada Allah, doa minta kepada Allah, datang orang teman lama 10 tahun yang lalu, Pak, saya kira orang jadi kan, iya, kenapa? Nah ini yang adalah kalau pemain sukses, enggak kesini kan bukan, apa 10 tahun yang lalu utang saya 10 juta. Padahal ini kebutuhannya sekitar 10 juta. Dan kita makan kepada Allah SWT. Insya Allah itu akan jalan keluar pasti. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama nanti kau, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la ruzqtum kama yarzuqul tayr, taghdu khimasan wa taghdu bitan." Jenengan niku nak tawakali ala Allah itu tawakali kaya tawakali manuk burung. Itu pasti diberi rezeki seperti rezekinya burung. Jamaah, manuk itu betul enten sing sekolah SD, SMP, SMA. Betul enten megal itu betul curi, betul campur, betul enten. Betul pulpen, tab, laptop, betul. Tapi betul enten kisah burung itu keluar dari sarang balik kelaparan burung. Nah kita ini
Dasar nanti makan apa? Sepul. Enggak, nak sing tenang pasir itu alami. Kondisi susah orang itu langsung loh. Nanti sing harus pasir itu alami. Allah itu pun jadi kalau tawakalnya nggak buruk maka rezekinya buruk. Perhatikan jemaah rahimahullah. Kita ini disuruh berusaha tawakal pada Allah itu yang luar biasa. Meskipun sebabnya cara usahanya sedikit. Jangan perhatikan Maryam. Maryam itu waktu mengandungi sudah gede, makanan nggak ada, dikucilkan oleh masyarakat, nggak punya makanan. Allah perintahkan apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit 'alaiki rutuban janiyah. Rutuban janiyah. Maryam, goyangkan pohon kurma, nanti akan berjatuhan makanan rutub yang seger. Coba bayangkan, sinten sing saged goyangke pohon kelapa. Nah, yang goyang, pohon goyang. Nah, ini Maryam mengandung kondisi mau melahirkan. Bukan yang tenang, cuma Maryam pakai apa namanya? Ini dok, langsung berjatuhan. Ini berarti menunjukkan kita ini suruh awal-awal usaha dengan yang kita lakukan itu hanya sebagai sarana. Intinya yang ngasih Allah. Kata yang hidup pagi siang sore dikit. Ya bos gimana? Ya bos, oh, masya Allah. Rumahnya biasa aja, rumahnya biasa. Ada orang yang nyantai, waktunya kerja, waktunya sholat, ngaji, besoknya belajar. Yang penting usaha. Makanya kesalahan yang kita bawa, mak sampai kok sering ini, kalau aku, kalau Allah mau, jadikan aja. Ya, kita disuruh usaha. Jadi apapun urusan dunia ini usaha. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, Maryam niku cuma menggoyangke, padahal namanya pohon rumah atau pohon kelapa itu digoyangke yang jalan betul. Obat betul. Coba bisa dulu goyang, ini kan saya goyang ya. Pohonnya belum goyang. Tapi dengan usaha itu Allah berikan kurma muda coba. Kalau biasanya pohon kalau yang rontok yang tua, ini yang muda coba. Luar biasa, berarti tawakal itu penting jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nomor dasar termasuk kunci rezeki. Sing kadang tiang-tiang itu sering lali. Iku apa? Sholat sing wudune sari bener. Sing sholate ikhlas, sholate gerakane niku sari. Niku termasuk kunci rezeki. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 32 berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabar untuk sholat. La nas'aluka rizqa, aku gak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, bahkan kami yang beri rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akhir kesudahan bagi orang yang bertakwa. Ini jemaah. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah mengatakan la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuq. Kami itu tidak minta rezeki, kami tidak butuh sholatmu, tapi justru dengan sholatmu kami yang memberi rezeki. Maksudnya, idza aqamtas shalah ada rizqa min haitsu la yahtasib. Jenengan iku nak negake sholat, rezeki jenengan iku disukani dari jalan yang enggak disangka-sangka. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'an. Jenengan nak sholat bener, enten mau rezeki. Masalah yang saat ini sholat kadang bunyi asal-asalan, kadang sholat ya asal-asalan. Namanya oke mati sholat itu jemaah, menegakkan sholat itu buatan terlambat. Nak jalan usahakan jamaah, memahami bacaannya sholat itu bukan itu termasuk lima sholat. Nah sholat itu terlambat, kadang ganteng. Ada sholat semaunya itu tidak masuk jenis. Itu jenis itu sholatnya tepat waktu,
Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal, amalan apa sih paling afdal? Beliau saja di antaranya as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Coba yang riko subuh kawangan, zuhur saya asal kerja, asar saya mengamalkan langsung, maghrib nanti isya kedua sesuk sholat. Itu bukan sholat lagi jamaah. Sholat itu amalan ibadah satu-satunya yang Nabi terima langsung dari Allah tanpa melalui nabi. Sholat itu amalan pertama yang akan bisa dengan haji, umroh, sedekah, zakat, mau coba tak sholat rusak sebenarnya dirusak. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalat. Pertama kali yang dihisabkan pada hari kiamat amalan sholat apa? Sholat. Idza sholat, kalau sholatnya sahih, sholat sahih amal, maka amal yang lain tidak baik. Kalau sholatnya awal jelek, makanya naik awal jelek. Sholatnya percaya jelek, pun apa hubungannya jelek, bacaannya pun paham jelek bacaannya jelek. Berarti kita belajar bikin wudu dari sholat kita pulang. Sahabat mau siapa nyali itu bisa ke terus privat oleh tiang sing ali bisa di jamaah. Nomor 6, kalau saya mau ngomong terus ya dengan sebenarnya. Nomor 6 termasuk yang bisa menjadi kunci rezeki adalah nyambung silaturahmi. Dengan percaya mau betul percaya, tapi kenyataannya nyambung silaturahmi itu memperbanyak rezeki, meluaskan rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama saja, man sarrahu an yubsita lahu fil rizqi, sinten mawon sing pingin rezekine niku luas, wa an yusha'alahu fi athari, umure tambah panjang, tambah tua, tambah berkah, kali yasin rahimah, maka sambung silaturahmi. Nah, nyambung silaturahmi yang paling penting itu pada orang tua, ada adik, kakak, adik, budi itu, ya. Dan nyambung silaturahmi itu jemaah Allah, rezeki ini bisa luas, umurnya bisa panjang. Kadang misalnya yang kota yang jauh, ya lahir kota, yang sebaik besok adalah kalangannya atau orang kiri, lebaran betul orang pembuat, dua itu yang beras orang tahu, ya betul pisang, betul jagung, betul ini menunjukkan rezekinya luas. Dan kita ini jamaah Allah yang kita ini semuanya anak-anak. Jangan pernah pelit dengan orang tua. Jangan pikir-pikir seandainya orang tua kita dulu itu pelit, kita ini kondisinya sulit, gitu. Bahkan mungkin kita termasuk orang yang jadi anak belakang kurang gizi. Orang tua itu kalau anaknya itu nyanyok, nggak mikir, ya, akhir. Tapi banyak anak sekarang itu sudah sukses, sudah ini dan itu orang tua yang kita ini sama. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang durhaka, orang yang putus silaturahmi. Kata Nabi SAW, ma min dzambin azru an yu'ajjila Allah li sahibil uqubah fi dunya ma'a ma yadkhilu lahu fil akhirah min al-baghi wa al-baghiyah. Tidak ada dosa yang Allah segerakan di dunia sebelum Allah ada di akhirat, yaitu dosa berbuat durhaka kepada orang tua dan memutus silaturahmi. Yang silaturahmi itu nggak usah. Ya kalau kita punya saudara suka musuh kita,
utus kepada kita datangi, kita doakan, kita bawakan hadiah. Itu yang nyambung silaturahmi pertama. Tapi kalau ada saudara yang baik kita baiki, saudara yang baik kita baiki, itu secara bahasa namanya munafik, tinggal tadi. Tapi kalau jenengan punya kakak misalnya atau pakde, jenengan dihina-hina, dijelek-jelekan, waktu jenengan belum punya dulu direndahkan, tapi dengan sekarang kaya raya datang ngasih hadiah, ngasih mobil, ngasih dengan segala itu namanya nyambung silaturahmi. Ampun betul, wabah betul, berat sekali. Tapi itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk kunci rezeki. Ini sudah kenal, ada yang masih ingat tentang tadi? Ini nama lagi bu, bapak-bapak ini nama lagi 6 hal tadi. Tawakal, sholat, ya. Tambahin lagi, masih banyak sesuatu ini. Tapi katanya setengah 10. Ya. Yang ketujuh jemaah rahimahullah, sedekah. Yang ketujuh sedekah. Ternyata sedekah itu di antara kunci rezeki. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 39 sanjang, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah pasti ganti. Apakah itu uang, kendaraan, harta-harta yang kita senangi, pasti Allah ganti. Dan itu enten seorang pemuda di Madinah sana, dikasih duit orang, kasihkan temannya, kasih orang lain, kasih harta orang, kasihkan kami. Sampai temannya bilang, kamu tuh kalau kasih lo kasih orang. Saya kebiasaannya itu ngasih ini. Ya Allah kebiasaan itu ngasih saya. Kalau kebiasaan saya tak berhenti kan, khawatirnya Allah nggak kasih lagi. Ya. Kalau kita ini jemaah dikasih rezeki oleh Allah, kemudian kita kasihkan orang fakir, orang miskin, anak yatim, itu lewat kita dapat pahala. Kalau seandainya Allah masih langsung atau masih lewat orang lain bisa, cuma kita tidak dapat pahala. Makanya kalau kita dapat rezeki itu jangan cuma dimakan sendiri. Harta benda kita itu 3 model, dengan pilih yang mana? Yang dimakan, diminum, yang dipakai bakal rusak, bakal hancur. Makanan, minuman, kotoran sudah habis, pakaian rusak. Yang kedua, yang kita simpan jadi rumah, jadi sawah, jadi harta-harta yang lain, di ATM itu untuk warisan. Dan biasanya anak yang lebih daripada 2-3 warisan itu banyak yang tetap. Sedangkan yang disedekahkan, diinfakkan itu menjadi harta-harta yang sejahtera. Rian Nabi itu menyembelih sekitar 70-100 kambing. Kemudian istri-istrinya ambil sepilnya, tapi belakang. Takut pada Aisyah, sing sisanya apa? Yang tersisa apa? Habis nanti, nggak ada tersisa, semua diambil sama kaum muslimin tinggal ini. Kata Nabi, kan semuanya ada tersimpan, justru ini nanti yang kita tahu. Dengan kita mengerti hartanya dengan pilih sendiri yang habis di dunia disimpan untuk ahli waris atau dibawa ke akhirat. Dibawa ke akhirat nanti lebih banyak sedekahnya daripada makannya. Itu betul orangnya. Ya, orang sekarang itu makan banyak, ini banyak, itu banyak. Kadang sedekahnya masih di masjid 20.000 tiap hari. Tapi saya punya tangga setiap hari 50.000. Orangnya bikin nomor setiap hari masuk 50.000. Dan nanti untuk anak kecil plus di kota kecil plus anak kecil. Nanti lihat ada jumlah plus kota kecil plus jumlah. Masya Allah ini ada orangnya masih hidup, umurnya sudah 70 tahun. Itu dilatih sebenarnya. Ya. Kalau dulu Mbak Rasuti itu kalau lupa seluruh harta
separuh harta. Kalau kita nggak bisa, ya kita akhir. Kita nggak bisa langsung gabung kasih semua, nggak bisa. Dan Nabi SAW bersabda, sedekah itu nggak pernah harta. Mana persaudaraan atau imam? Sedekah itu nggak pernah harta. Meskipun secara kasat mata sebenarnya harta itu nominalnya berkurang, tapi keberkahannya bertambah. Harta yang berkah itu jamaah. Misalnya kita punya 1 juta, ya bukan 2 juta, ada cukup untuk makan, cukup untuk biaya sekolah anak, bisa masukkan ke kota aman, bisa bantu orang, itu namanya berkah. Tapi kalau nggak berkah, 10 juta, sebagian besar untuk makan, sebagian besar untuk maksiat. Kadang sekolah anaknya masih mentah-mentah, masukkan musik nggak pernah, itu namanya harta nggak berkah. Nah, keberkahan ini bisa didapatkan di antara dengan banyak sedekah. Dan sedekah itu nggak harus nominalnya banyak, bisa dikit 1.000, 2.000 tapi dilatih, dikit. Terus nanti dengan itu dapat tambahan pemasukan. Jangan diperbesar gaya hidupnya. Yang kemarin tas harganya 50.000 gantilah 5 juta. Ini namanya mubah gaya hidup, tapi dirubah gaya sedekah. Yang kemarin 2.000 dimasukkan kota masjid jadi 20.000. Tahun depannya dapat lagi jadi 200.000. Maka jangan. Oke. Ini sedekah penting karena sedekah itu diantara yang menyebabkan rezeki kita mengalir, dan itu kita bisa membuktikan ya di lingkungan kita, di masyarakat kita, bahkan kita sendiri. Ya, saya pernah ya kasih orang 300, tapi tiba-tiba saya kasih orang 3 juta. Itu kan berlipat-lipat dan Allah sudah janji. Ya, orang yang berinfak itu Allah lipatkan minimal sampai 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habah. Permisalan orang yang sedekah itu biji setunggal ditanam itu bisa menumbuhkan 7 tangkai. Bahkan nanti dilipat gandakan bijinya menjadi 100 biji. Ini perumpamaan sedekah. Nah, boten saged sedekah duit sakniki disedekah pemikiran, sedekah apa tenaga, sedekah apa sedekah apa senyum. Tapi boten sakit itu nggih. Nggih teman masjid niku enten kotak senyum apa Bu? Aku sedekah itu dari dulu, oke. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktunya sudah mendekati setengah 10 dan kita masih ada doa. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pahami malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini kurang lebih kita bagi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma inna na'udzubika minal
salah muncul dari setiap pribadi dan juga